Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi bersama saya Jovi, anak lingkungan edik. Isu lingkungan merupakan isu yang sensitif belakangan ini. Seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak pemberitaan terkait kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana alam. Dan banyak juga hipotesis yang memberitakan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya suatu industri atau usaha yang tidak bertanggung jawab. Video ini penting untuk meluruskan pemahaman bahwa dokumen lingkungan bukan sekedar formalitas, tapi instrumen pengendalian. Perlu dipahami sejak awal bahwa setiap kegiatan usaha pasti menimbulkan dampak lingkungan. Dokumen lingkungan tidak dibuat untuk menghilangkan dampak tersebut, melainkan untuk memastikan bahwa dampak yang timbul dapat dikelola, dikendalikan, dan dipantau agar tetap berada dalam batas baku mutu yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan. Kesalahan persepsi yang paling sering terjadi ialah menganggap bahwa ketika dokumen lingkungan sudah terbit, maka kegiatan usaha dapat beroperasi tanpa menimbulkan dampak lingkungan. Padahal sejak awal dokumen lingkungan disusun dengan asumsi bahwa dampak tetap akan terjadi. AMDAL, UKLUPL, dan SPPL berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dampak, menentukan langkah pengelolaan, serta menyusun rencana pemantauan. Jadi yang dikendalikan bukan keberadaan dampaknya, tetapi besaran dan resikonya. Hal berikutnya yang perlu dipahami adalah perbedaan antara dampak lingkungan dan pencemaran lingkungan. Dampak lingkungan adalah perubahan kondisi lingkungan akibat suatu kegiatan, sedangkan pencemaran lingkungan terjadi jika perusahaan tersebut melampaui baku mutu atau ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, selama hasil pemantauan masih memenuhi baku mutu, air limbah, baku mutu emisi, baku mutu kebisingan, dan ketentuan lainnya, maka secara regulasi kegiatan tersebut masih dinilai patuh. Meskipun secara visual atau sosial dampak tetap berasa. Selain penyusunan dokumen, setiap usaha yang wajib AMDAL atau UKLUPL juga wajib melakukan pelaporan secara berkala, yaitu 6 bulan sekali. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 483. Melalui Sistem Informasi Pelaporan Persetujuan Lingkungan, perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dan pengelolaan limbah B3, dan juga pengendalian kerusakan lingkungan dan serta substansi lain sesuai ketentuan. Pelaporan semester ini berfungsi sebagai alat kontrol, baik bagi perusahaan maupun pemerintah, untuk memastikan bahwa pengelolaan lingkungan benar-benar dilaksanakan, bukan hanya tertulis di dokumen, tetapi direalisasikan. Faktor lain yang sering luput diperhatikan adalah kewenangan penilaian dokumen lingkungan. Kewenangan ini diatur dalam Permen LH 4 tahun 2021 dan PP 22 tahun 2021, yang kemudian diperbarui melalui PP nomor 28 tahun 2024 dan Permen LH nomor 22 tahun 2025. Jika terjadi kesalahan penapisan kewenangan, misalnya nih, suatu industri sebenarnya masuk kategori risiko yang tinggi, sehingga seharusnya dinilai oleh kementerian. Namun, karena ketidaktahuan justru dinilai di tingkat daerah, maka kualitas kajian dampaknya bisa berbeda. Dampak yang seharusnya dikaji secara lebih luas, melibatkan pakar lintas sektor, kemudian instansi terkait, menjadi hanya dinilai pada lingkup kewenangan yang lebih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan beberapa potensi dampak tidak teridentifikasi secara komprehensif sejak awal. Sebagai penutup, dampak lingkungan tetap dapat terjadi meskipun suatu usaha telah memiliki dokumen lingkungan, karena dokumen tersebut memang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan dampak, bukan menghilangkan atau menghapusnya. Efektivitas dokumen lingkungan sangat ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan, kepatuhan terhadap pelaporan semester, ketetapan penapisan, kewenangan dan penilaian, serta pembaruan dokumen sesuai perkembangan kegiatan. Ketika semua itu dijalankan secara konsisten, maka dampak lingkungan dapat tetap terkendali dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin perusahaan disalahkan atas dampak lingkungan yang terjadi akibat kesalahan penapisan ataupun kesalahan pelaporan semester. Jika perusahaan Bapak atau Ibu memerlukan konsultasi terkait dokumen lingkungan yang telah Bapak Ibu miliki, dapat mengisi kolom komentar atau langsung menghubungi tim marketing kami. Salam lestari.